Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'da. Saudara-saudaraku jamaah Masjid Ngijon rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita mengucap syukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang dikaruniakan pada kita. Betapa banyak karunia dari Allah telah diberikan pada kita. Kita diberikan nikmat badan yang sehat, nikmat kesempatan, dan juga segala yang diberikan oleh Allah pada kita. Salah satu yang Allah berikan pada kita yang harus kita syukuri adalah adanya nikmat penglihatan, atau yang sering kita kenal dengan mata. Allah membekali manusia sebenarnya dengan dua mata, dua macam mata. Tetapi yang saya maksud di sini adalah bukan hanya sekedar mata secara fisik atau zahir yang ada di kepala kita. Manusia sebenarnya dibekali dengan dua macam penglihatan atau mata. Yang satu adalah mata secara fisik, mata yang ada di kepala kita, yang terdiri dari sepasang dua mata ini. Dan satu lagi sebenarnya kita diberikan mata yang berupa mata batin atau alat pandang yang bersifat batiniah atau ruhaniyah. Kalau mata yang pertama itu digunakan untuk melihat secara eksternal, sedangkan mata yang satunya lagi, mata batin kita adalah mata untuk memandang secara internal. Jamaah rahimakumullah, mata yang Allah bekalkan kepada kita ini, kalau di dalam bahasa Arabnya dinamakan ainun, sedangkan yang di dalam batin kita namanya qalbun. Nah, keduanya mempunyai perbedaan. Mata yang di kepala kita ini hanya bisa melihat untuk yang nampak-nampak atau yang dohir. Itu pun kadang-kadang kita bisa tertipu dengan pandangan mata kita yang terbatas, jangkauannya terbatas. Sedangkan mata yang sehat pun bisa memandang dengan jelas, tapi juga kadang-kadang juga bisa tertipu. Apalagi mata yang sedang sakit, bisa salah melihat. Sedangkan mata hati kita ini bisa memandang atau melihat untuk menemukan kebenaran, bisa untuk merasakan kebenaran, bisa untuk menikmati kebenaran, dan kemampuan mata batin ini bisa untuk membedakan mana yang benar, mana pula yang salah. Dan ini tidak mudah tertipu, walaupun mata batin pun bisa ditipu atau bisa menjadi rusak. Jamaah rahimakumullah, seperti mata yang dohir, mata batin pun bisa pula sakit. Bahkan bisa pula tidak berfungsi, sehingga tidak bisa digunakan untuk melihat lagi, karena tidak bisa menerima cahaya yang bisa masuk ke dalam hati tersebut. Apa penyebabnya? Bagaimana mata batin itu bisa menjadi tidak bisa berfungsi? Salah satunya penyebabnya adalah adanya maksiat ataupun dosa, atau kita melakukan hal-hal yang bersifat kotor, yang haram, yang dikotori oleh noda-noda yang itu tidak pantas dilakukan oleh manusia. Nah, bila kena maksiat, mata hati ini menjadi tidak tajam, tidak bisa awas lagi, sehingga tidak terbimbing dengan ilmu dari Allah. Nah, mata yang bisa melihat adalah mata yang disinari ilmu, atau sinar ilmu yang ditangkap oleh Allah itu diterima oleh mata batin kita atau qalbun kita, sehingga manusia bisa melihat dengan jelas hal-hal yang
yang tidak mampu dipandang oleh mata secara zahiriyah. Saya katakan tadi bahwa mata ini bisa menerima cahaya dari Allah. Itulah yang nanti menjadikan ilmu. Dan ilmu itu adalah sebuah cahaya. Seorang ulama bernama Imam Syafi'i, saya kira semua sudah banyak yang sering mengenalnya. Beliau pernah mengadu kepada gurunya bernama Syekh Waqi, yang kemudian dia jadikan syair sebagaimana berikut ini. Syakaltu ila Waqi su'ahibli fa arsyadani ila tarkil mamashi wa akhbarani bi annal ilma nuru wa nurullahi la yuhda lil ashi. Artinya kurang lebih demikian. Aku mengadu kepada Waqi. Waqi itu, Imam Waqi itu gurunya Imam Syafi'i. Aku mengadu kepada Waqi akan buruknya hafalanku, akan jeleknya hafalanku. Kemudian dia menunjukkanku atau membimbingku agar menghindari maksiat atau meninggalkan maksiat. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi annal ilma nur. Dan dia menerangkan padaku, menjelaskan padaku bahwa ilmu itu laksana cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil ash. Dan cahaya Allah tidak akan memberi petunjuk atau menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bermaksiat. Jamaah rahimakumullah. Di masa kini atau di zaman-zaman sekarang ini yang bisa dikatakan mendekati zaman-zaman akhir, banyak orang yang tidak mampu lagi menggunakan matanya yang satu ini, mata batinnya. Banyak orang yang dibutakan mata hatinya. Banyak pula orang-orang yang bahkan sudah tidak lagi bisa merasakan hakikat kebenaran. Tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang baik, karena mata hatinya sudah tertutup atau tidak terasah lagi. Karena apa? Karena banyaknya maksiat, banyaknya kezaliman yang dia lakukan, banyaknya hal-hal kotor ataupun hal-hal yang tidak boleh, tidak pantas dia lakukan. Imam Syafi'i ini mengadu kepada Syekh Waqi perihal buruknya hafalan dia. Sebenarnya karena masalah yang mungkin bagi kita dianggap sepele. Konon Imam Syafi'i waktu itu tanpa sengaja suatu hari melihat betis seorang wanita ketika berjalan atau naik kendaraannya itu tersingkap. Ada yang mengatakan hanya baru melihat kakinya saja. Nah, beliau berpaling dari pandangan itu karena menganggap itu sebagai maksiat, dan dia menjadi merasa rusak hafalannya. Lalu dia mengadu kepada Syekh Waqi, menyampaikan bahwa saya hafalannya rusak. Oleh Waqi dikatakan jauhilah maksiat. Karena sebenarnya maksiat itu, orang yang bermaksiat itu ilmu tidak akan masuk, tidak akan turun kepada hati kita, sehingga kita tidak bisa menggunakan hati kita, tidak bisa memandang atau melihat hakikat kehidupan ini dengan hati yang benar, dengan hati yang jernih. Jamaah rahimakumullah, dengan menajamkan hati, dengan mengasah hati kita, dengan mentazkiyahi atau membersihkan hati kita, insya Allah kita bisa menjadi lebih tajam lagi penglihatan kita. Kita bisa menjadi orang yang luas pandangannya, luas jangkauannya, tajam penglihatannya, dengan pandangan yang tidak mampu lagi hanya oleh mata yang zahir. Nah, sekarang ini saya katakan tadi banyak orang yang matanya sudah dibutakan, tetapi dia punya mata secara fisik, tapi mata hatinya sudah buta. Naudzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, di zaman sekarang ini maka sebenarnya sang penebar kejahatan, fitnah dari yang kita kenal dengan Al-Masih Ad-Dajjal, si mata satu,
itu dia berusaha untuk menjadikan semua manusia supaya hanya punya satu mata. Kemudian dia tidak bisa punya mata batin. Mata batinnya tidak terasah sehingga dia bisa dikendalikan sekehendaknya oleh kemaksiatan. Kita hati-hati, sekarang ini tawaran kemaksiatan sangat mudah kita dapatkan. Dengan HP yang Anda pegang, mudah sekali kita melihat kemaksiatan. Dan kita pun bisa dengan mudahnya terjerumus melakukan kemaksiatan. Bila penuh dengan kemaksiatan, hati kita nggak bisa melihat, nggak bisa memandang jauh, nggak bisa melihat kebenaran, tidak bisa lagi melihat mana yang benar, mana yang baik. Nah, Ramadan ini marilah kita gunakan untuk sebagus-bagusnya upaya kita bagaimana mengasah, membersihkan hati kita, qalbun kita, sehingga kita tetap bisa memandang baik dengan mata kita yang zahir maupun dengan mata batin kita. Jamaah rahimakumullah, sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.